Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Rabu 6 Desember 2023 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ, saudara, sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Kita simak 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Korban tewas akibat letusan Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 22 orang. Menko Polhukam Mahfud MD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemulangan warga Rohingya untuk mengembalikan ke negara asal melalui PBB. Korban tewas akibat letusan Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 22 orang. Pencarian korban terus dilanjutkan sementara para korban yang telah dievakuasi dilakukan identifikasi. Kepala Kantor SAR Padang, Sumatera Barat, Abdul Malik menyampaikan kepada media bahwa jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 22 orang. Abdul Malik menjelaskan dari 22 korban tewas itu, 5 orang ditemukan pada Senin malam 4 Desember. Sementara pada Selasa 5 Desember ditemukan lagi 8 jenazah korban. Para korban sudah proses evakuasi ke rumah sakit. Kepala Kantor SAR Padang mengungkapkan operasi pencarian dan evakuasi para korban terkendala oleh abu vulkanik dan kondisi medan. Sampai hari ini sudah 5 kali dan pagi tadi sampai jam saat ini abu vulkanik sudah turun sampai ke kaki bukit kita ini, tentu akan menjadi penghambat dalam tim pencarian untuk visibility. Kedua, jalur yang akan dilalui ini tentunya terjal dan juga licin. Sementara itu, Ketua Tim DVI Polda Sumatera Barat, Kombes Polisi Lisda Kanser, menyatakan 8 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi tim gabungan dibawa menuju RSAM Bukit Tinggi untuk diidentifikasi. Pertama sidik jarinya, nanti kita lihat nih sidik jarinya masih bagus nggak. Kalau sidik jari masih bagus, kita identifikasi sidik jari. Terus kita identifikasi, kita periksa giginya dari gigi. Kemudian kalau misalnya jenazahnya sudah tidak bisa memberikan informasi apa-apa, biasanya kita pakai DNA. Nanti ada juga data-data medis nih, misalnya ada bekas operasi atau bekas apa. Gunung Marapi setinggi 2.891 meter meletus pada Minggu 3 Desember 2023 dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter. Lebih dari 200 personil pencarian dan penyelamatan Basarnas telah dikerahkan untuk mencari para korban hilang dan mengevakuasi jenazah korban tewas. Sementara itu banyak pihak yang menyayangkan izin pendakian Marapi dan adanya pungutan retribusi bagi pendaki. Sementara Gunung Marapi masih berstatus waspada. Menyikapi hal tersebut, PLH Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Barat menegaskan pihaknya memberikan izin dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi pendaki. Dan saudara, berikut kutipan wawancaranya. Memang status dari Gunung Marapi saat ini level 2 waspada, itu kemudian kami masih mengizinkan pendaki untuk naik. Jadi gunung api memang dimanapun itu level 2 waspada ya. Dan kami melakukan pendakian tetap dengan mitigasi dan adaptasi. Jadi artinya bahwa pendaki ini boleh naik tetapi dengan ketentuan-ketentuan dan mengikuti SOP yang ada. Di antaranya adalah pendaki naik hanya boleh pagi hari, kemudian pada saat jam 4 sudah harus wajib turun. Jadi ada pembatasan seperti itu. Kemudian ada pembatasan juga mengenai kelompok yang naik tidak boleh sendiri, tetapi minimal 3 orang, bahkan kalau bisa 10 orang. Kalau selama ini kita bebas begitu saja keluar masuk, tetapi sejak adanya sistem booking online yang kita berlakukan tanggal 24 Juli 2023, jadi di situ pengunjung wajib melakukan booking online di mana harus membayar. Untuk yang hari biasa 5.000 ya untuk 1 orang, kalau 2 hari berarti 10.000 gitu. Itu untuk
PNBP, kita langsung store ke negara. Tetapi memang ada pungutan yang dilakukan di tiap pintu. Jadi di sini ada jasa wisata, itu ada kita berikan kepada 3 nagari, di mana Aiange, kemudian Koto Baru, kemudian Batu Palano. Itu memang 3 pintu yang memang sudah kita buka. Di situ ada pungutan. Tetapi pungutan itu ya tentunya ada sampah, ada segala macam ya di situ. Kemudian 25.000 setiap orang, kemudian 2.500 itu untuk asuransi. Jadi seluruhnya pungutan yang dilakukan di sana 27.500 itu resmi, yang sudah menjadi kesepakatan antara Balai KSDA Sumatera Barat dengan pengelola jasa wisata, yaitu nagari di sekitar kawasan, untuk meningkatkan perekonomian sekitar kawasan kita gitu. Ya, saudara, sementara itu berdasarkan catatan data sejak tanggal 3 hingga 5 Desember, aktivitas Gunung Merapi hingga saat ini tercatat mengalami erupsi sebanyak 51 kali. Data yang diinput dari jam 00 hingga pukul 6 pagi ini tercatat sudah terjadi 10 kali erupsi. Sementara total keseluruhan erupsi dari tanggal 3 hingga 5 Desember tercatat sebanyak 51 kali. Intensitas letusan terpantau mengalami penurunan dari hari kemarin. Untuk ketinggian letusan berkisar antara 400 sampai 800 meter di atas puncak kawah dengan asap bertekanan sedang berwarna kelabu dan hitam. Terekam tremor terus-menerus dengan amplitudo 0,5 hingga 2 mm dengan durasi 21 hingga 76 detik. Sedangkan untuk hembusan angin bertiup lemah ke arah timur, tenggara, dan barat daya. Suhu udara 23 sampai 26 Celcius, kelembaban udara 64 sampai 84% dan volume curah hujan 0,14 mm per hari. Untuk saat ini Gunung Merapi masih berada di level 2 waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi ataupun wisatawan dilarang mendekati kawah dengan radius 3 km. Sementara itu pagi ini akibat erupsi, hujan abu di sekitar kota Bukit Tinggi dan Agam masih terlihat, sehingga pemerintah menghimbau untuk memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, awan panas guguran pada Minggu sore di Gunung Merapi tidak mengganggu aktivitas warga yang tinggal di Kalurahan Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ekonomi baik wisata maupun pedagang di kawasan Bukit Klangon tetap buka seperti biasa untuk umum. Aktivitas Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas guguran dengan tinggi kolom erupsi kurang lebih 500 meter di atas puncak pada sore hari sekitar pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Terpantau di kamera CCTV pos komunitas siaga Merapi. Visual awan panas guguran juga terekam kamera handphone warga yang berada di kawasan Bukit Klangon, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon, Cangkringan, Sleman, DIY. Lurah Glagaharjo Suroto saat dikonfirmasi mengatakan sampai hari ini warganya tetap dalam situasi aman. Selain disebutkan tetap kondusif, warganya juga masih tinggal di dalam rumah masing-masing. Sementara untuk aktivitas ekonomi seperti wisata serta warung juga masih tetap berjalan seperti biasa. Hal itu masih dilakukan warga karena awan panas guguran yang terjadi sore itu mengarahnya ke arah barat, sehingga dipandang belum membahayakan untuk wilayah Glagaharjo. Mensikapi kejadian itu, pemerintah Kalurahan Glagaharjo akan kembali berkoordinasi dengan para personil untuk memantau Gunung Merapi di pos komunitas siaga Merapi. Dalam satu malam biasanya bisa mencapai 10 personil warga yang melakukan pemantauan atau monitoring. Lurah Heri Suprapto menghimbau kepada para pelancong untuk menyelamatkan diri ke arah jalur evakuasi atau menjauhi alur Sungai Gendol jika terjadi awan panas guguran serupa. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di Aceh Singkil dan Kecamatan Dompu, Nusa Tenggara Barat dilanda banjir. Banjir berdampak pada ribuan warga yang terpaksa harus mengungsi. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil terus meluas hingga berdampak pada 28 desa di 5 kecamatan dengan ketinggian air antara 80 cm hingga 2 meter. 16 desa di Kecamatan Singkil yang terdampak banjir diantaranya 5 desa di Kecamatan Simpang Kanan, 3 desa di Kecamatan Kuta Baharu dan Gunung Meria, dan 1 desa Kecamatan Singkil Utara.
Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir berdampak pada 5.157 keluarga yang terdiri dari 20.087 jiwa dan 464 jiwa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Banjir juga merendam 9 rumah ibadah, 5 tempat pengajian anak, sejumlah kantor pemerintah, dan 38 sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMA. Banjir di Kabupaten Aceh Singkil terjadi 4 kali dalam kurun waktu 2 bulan, juga berdampak pada ekonomi warga. Karena warga tidak dapat beraktivitas dan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat banjir yang terus terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Ghani menyatakan, berdasarkan laporan dan koordinasi BPBD Kabupaten Dompu, membenarkan banjir terjadi di Kecamatan Dompu yang terjadi akibat luapan sungai setelah hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. BPBD NTB mencatat 1.242 kepala keluarga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja, terdampak banjir. BPBD telah memberikan bantuan untuk warga yang terdampak dengan memberikan kebutuhan dasar berupa makanan siap saji dan air minum. Dari sejak jam 14.00 sampai jam 16.00 terjadilah luapan air sungai Laju, aliran air sungai Laju. Nah, sehingga berdasarkan laporan sementara yang memang terdampak ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dompu dan Kecamatan Oja. Nah, Kecamatan Dompu memang terdampak dari jumlah penduduknya ada 340 untuk Kecamatan Dompu, KK, sedangkan Kecamatan Oha cukup besar 902, tapi tentu yang tergenang itu yang masuk ke rumah rakyat itu bervariasi. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melakukan pendataan kepada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian korban hilang di hari keempat pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Area pencarian ini diperluas dan tim SAR melakukan upaya penyelaman. Hari keempat pasca banjir bandang dan longsor menerjang kawasan permukiman penduduk di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap para korban yang masih hilang. Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono mengatakan pencarian hari ini melibatkan sedikitnya 535 petugas dari berbagai instansi dan organisasi yang dibagi menjadi 3 Search and Rescue Unit atau unit pencarian dan penyelamatan. Unit 1 melakukan pencarian di permukaan air menggunakan perahu LCR dan Aqua Eye untuk mendeteksi keberadaan korban di dalam air sekaligus dilakukan penyelaman. Unit 2 melakukan pencarian menggunakan alat berat ekskavator dan didampingi tim scouting darat di area batas jalan menuju tepi danau. Sementara unit 3 melakukan pencarian menggunakan alat berat ekskavator dan didampingi tim scouting darat di area batas jalan menuju arah bukit. Tim SAR juga dibantu anjing pelacak dari pihak kepolisian untuk memudahkan pencarian. Saat ini tim SAR gabungan masih melaksanakan upaya pencarian terhadap 10 orang korban dengan memaksimalkan alat berat sebanyak 15 unit yang dikembangkan di 3 sektor, di mana di situ sudah dilengkapi juga dengan personil-personil yang siap untuk membantu mengevakuasi korban. Demikian juga diinformasikan bahwa tadi pagi juga tim dari Basarnas sudah melakukan penyelaman di tepian Danau Toba yang diduga atau yang dicurigai adanya korban yang terdampak di sekitar Danau Toba. Hingga hari ini 10 orang masih hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menetapkan status tanggap darurat banjir bandang dan longsor selama 14 hari ke depan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan penahanan ketua nonaktif KPK Firly Bahuri merupakan kewenangan penyidik kepolisian. Namun Kapolri meyakini penyidik kepolisian memiliki alasan subjektif untuk tidak menahan Firly meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Penyidik kepolisian hingga kini belum menahan Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan penyidik memiliki alasan subjektif sehingga belum menahan Firly Bahuri. Berdasarkan KUHAP, penahanan bisa dilakukan atau tidak dilakukan oleh tim penyidik dengan alasan subjektif. Alasan itu antara lain khawatir pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Kapolri menilai penyidik masih memandang Firly Bahuri tidak akan melakukan 3 perbuatan tersebut sehingga belum dilakukan penahanan. Kapolri menekankan substansi yang lebih penting dari persoalan penahanan yakni kasus dugaan korupsinya tetap berjalan dan diselesaikan hingga tuntas. Ya ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dijelaskan. Sebelumnya penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Ditipikor Polri belum menahan Firly Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan SYL 1 Desember lalu. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Arif Adiharsa mengatakan penahanan terhadap Firly Bahuri belum diperlukan oleh penyidik. Sementara itu, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak memberikan komentar usai menjalani pemeriksaan Dewan Pengawas KPK selama 2 jam. Firly Bahuri diperiksa terkait laporan dugaan pelanggaran etik. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selesai memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan Ketua Nonaktif KPK dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan hari ini merupakan perdana bagi Firly Bahuri pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan selama 2 jam. Usai diperiksa, Ketua Nonaktif KPK menghindari pertanyaan awak media dengan dikawal ketat menuju kendaraan. Firly Bahuri hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK pasca ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan penerimaan suap dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menduga ada motif politik di balik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus KTP elektronik. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus KTP elektronik. Muldoko menilai ada motif tertentu di balik pernyataan Ketua KPK periode 2014 hingga 2019 itu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan objek dan subjek hukum dalam kasus KTP elektronik sudah jelas. Presiden Joko Widodo tidak pernah pandang bulu terkait proses penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, mantan Ketua DPR RI Setia Novanto juga telah divonis hukuman penjara selama 15 tahun dalam kasus tersebut. Ya, saya melihat ini ada motif tertentu. Setidaknya ada motif politik. Karena pertanyaannya ada 2. Kenapa persoalan ini atau pernyataan ini baru disampaikan sekarang? Kan kita tahu persoalan ini dimulai dari 2017. Kenapa baru sekarang dalam situasi negara Indonesia menghadapi kondisi perpolitikan dalam negeri yang cukup meningkat? Berikutnya, yang kedua, kita lihat dari subjek hukum dan objek hukumnya. Subjek hukumnya telah menjalani persoalan hukuman, telah menjalani hukuman selama 15 tahun.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo membantah melakukan intervensi terkait kasus KTP elektronik. Kepala negara menegaskan seluruh proses hukum harus berjalan sesuai dengan semestinya, termasuk yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan organisasi PBB yang mengurusi masalah pengungsi global UNHCR untuk menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Sabang, Aceh yang meminta pengungsi Rohingya keluar dari Sabang. Sejumlah warga Sabang menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah setempat mengembalikan pengungsi Rohingya kembali ke laut. Mereka menilai pengungsi Rohingya telah berperilaku buruk dan tidak menghargai aturan setempat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons aksi warga tersebut. Wapres mengatakan masalah pengungsi Rohingya saat ini tengah dibahas oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Wapres mengatakan pembahasan ini akan mencari solusi agar tidak ada penolakan dari masyarakat karena menyangkut kemanusiaan hingga solusi pemerintah mengembalikan pengungsi Rohingya ke negaranya melalui PBB. Yang Rohingya ini kan saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini. Sebab ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, ya. Dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai terus lari semua larinya ke Indonesia, ke sini itu menjadi beban. Dan kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab terhadap masalah pengungsian di PBB. Permasalahan sebuah negara menghadapi pengungsi dari negara lain tidak hanya terjadi di Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin menyatakan Yunani merupakan salah satu negara yang juga memiliki masalah yang sama dengan Indonesia dan kesulitan menghadapi para pengungsi dari negara-negara Eropa. Hingga akhir November 2023, terdata pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh telah ditempatkan sementara di Lok Sumawe. Saat ini tersisa 507 orang dan 7 orang kabur dari tempat penampungan. Sementara 341 orang di Kabupaten Pidi, tepatnya di Yayasan Minaraya, dan di Desa Kule sebanyak 232 orang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan masih melakukan rapat untuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemulangan warga Rohingya di Indonesia ke negara asal mereka di Myanmar. Hingga saat ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD masih terus melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemulangan warga Rohingya. Bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Mahfud turut menyinggung Komisaris Tinggi Urusan Pengungsi PBB UNHCR yang terkait dengan penanganan pengungsi. Mahfud menjelaskan Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Menurut Mahfud, Indonesia membuka tangan untuk terus menolong mereka dengan berdasar pada rasa kemanusiaan. Kita tidak menandatangani UNHCR itu, kita tidak tanda tangani. Kita hanya kemanusiaan. Cuma negara-negara lain itu sudah menutup. Malaysia menutup, Australia menutup, semuanya nutup. Singapura tidak mau nerima. Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama menjadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sikap turun tangan terus-menerus ini membuat Indonesia menjadi kewalahan. Ia mengatakan orang Aceh telah menolak, sementara itu Riau dan Medan juga telah penuh dan juga menyatakan penolakan. Hingga saat ini sudah tercatat jumlah pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh mencapai 1.447 orang. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, kami akan segera kembali.
Pemuncak kasta kedua Liga Italia, Parma akan menghadapi La Viola di babak 16 besar Coppa Italia. Meski tidak diunggulkan, Parma berambisi mengukir sejarah baru, lolos ke babak selanjutnya. Saksikan babak 16 besar Coppa Italia, Fiorentina versus Parma, Kamis 7 Desember 2023, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sport. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kini kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespon isu debat Cawapres yang ditiadakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Wapres Ma'ruf Amin menilai penghapusan debat Cawapres adalah mustahil. Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons isu perubahan format debat Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Wapres Ma'ruf Amin menilai mustahil penghapusan debat Cawapres dihilangkan. Terlebih undang-undang sudah memandatkan ada 5 kali debat Pilpres. Wapres Ma'ruf Amin menyatakan Cawapres seharusnya diberi ruang berdebat sendiri seperti saat Pilpres 2019. Wapres menceritakan pengalaman saat ia maju ke panggung debat Cawapres Pilpres 2019 tanpa didampingi calon presiden saat itu, Joko Widodo. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan debat Cawapres dinilai penting dilangsungkan secara intelektual untuk menunjukkan kemampuan Cawapres dan upaya merespons masalah. Tidak mungkin, kalau dihilangkan itu tidak mungkin. Pasti ada 3 Capres, kalau dihilangkan tuh artinya menyalahi undang-undang. Pasti itu. Hanya memang nanti caranya bagaimana. Waktu 3 Capres itu seperti apa. Yang 2 Wapres itu seperti apa. Nah itu tergantung nanti kesepakatan daripada saya dengar belum final. Jadi tergantung kesepakatan dari para Capres dan Cawapres. Capres calon yang nanti akan berdebat. Ya kalau dulu memang tidak ada perdebatan sebelum perdebatan, itu nggak ada. Jadi ada perdebatan sebelum debat. Nah sekarang ada debat karena ada isu bahwa
nanti kalau itu akan didampingi, ya. Kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng capres dengan cawapres, ada yang capres sendiri tanpa didampingi wapres, ada yang wapres sendiri tanpa didampingi capres. Itu. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mengatakan isu perubahan format debat Capres-Cawapres belum final. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan KPU seharusnya memastikan format debat sehingga dapat berdampak pada pilihan masyarakat. Saudara, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin menyatakan timnya sudah tidak memperdebatkan format debat Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang. Menurut Timnas Amin, tim kampanye seluruh paslon sudah siap menjalani debat dengan konsep apapun, termasuk Anies Muhaimin. Karena yang kami tangkap dari penjelasan Komisioner KPU, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mengaku timnya sudah tidak memperdebatkan format debat Capres-Cawapres mendatang. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengungkapkan, persoalan yang terjadi seperti usulan tim kampanye terkait debat khusus Cawapres merupakan multitafsir. Kemarin malam di forum diskusi live juga di salah satu stasiun TV, saya dan TKN TPN itu sebenarnya poinnya sudah sepakat bahwa semua capres-cawapres itu sudah siap menghadapi debat apapun ketentuan yang sudah dihasilkan KPU, dan kita sih sudah nggak memperdebatkan lagi perdebatan menjelang debat. Kan ini kan kita berdebat tentang debat sebenarnya, jadi kita sudah nggak memasakkan dengan itu, dan permasalahan-permasalahan yang kemarin mungkin multitafsir atau kesalahan penulisan notulensi yang kita harapkan justru sekarang kita membahas substansi tentang debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan, TKN Prabowo Gibran mengusulkan KPU untuk menambah tema debat, yakni bidang kebudayaan. Hal itu lebih penting diperbincangkan karena terkait substansi isi debat. Menurut Timnas Amin, tidak perlu lagi menyalahkan siapa yang mengusulkan. Yang terpenting, telah terdapat pernyataan dari setiap tim kampanye seluruh paslon bahwa mereka siap menjalani debat dengan konsep apapun. Sebanyak 250 pondok pesantren dan para kiai di wilayah Cirebon, Jawa Barat menggelar deklarasi dukungan terhadap paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Taufik Hidayat, mengapresiasi deklarasi dukungan dari 250 pondok pesantren dan para kiai wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu terhadap pasangan calon presiden dan wakilnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Barat menilai semakin banyak dukungan dan doa dari para ulama dan kiai akan mampu menambah kekuatan yang luar biasa bagi perjuangan Prabowo Gibran, khususnya di wilayah Jawa Barat. Ya, saya kira sangat bagus sekali, di mana tidak salah pilih Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai presiden nanti tahun 24-29, memilih Pak Aris sebagai Ketua Bapilu Jawa Barat. Ya, programnya pasti sangat bagus, yang tadi saya sampaikan juga bahwa dulu untuk merebut kemerdekaan juga para kiai, dan sekarang juga untuk merebut ini harus para kiai. Sementara itu, perwakilan Ponpes wilayah Cirebon Raya, Ahmad Najiullah Fauzi, menilai calon presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang ikhlas, berani, gigih, dan membela rakyat. Ia berharap Prabowo Gibran bisa menang di Pilpres 2024 serta membawa bangsa Indonesia menjadi lebih makmur. Perwakilan dari seluruh pesantren yang ada di Cirebon Raya, Kabupaten, Kota Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon mendukung penuh. Semoga Bapak Haji Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan bisa mampu memakmurkan, mensejahterakan, dan memajukan Indonesia agar lebih baik lagi. Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kerap menggaungkan dana abadi pondok pesantren. Dana abadi Ponpes itu akan dimaksimalkan dalam pengembangan kompetensi para santri. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjanjikan program khusus lainnya bagi santri yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk menguasai ilmu teknologi dan kebutuhan industri.
Calon Wakil Presiden Mahfud MD akan melanjutkan kebijakan program pemerintah yang lama terkait pesantren. Hal ini disampaikan saat menghadiri silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM se-Jabodetabek di iNews Tower, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam silaturahmi dengan para pemimpin pondok pesantren, madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM se-Jabodetabek, Cawapres Mahfud memberikan perhatian khusus untuk bisa memakmurkan pesantren yang ada di Indonesia dalam meneruskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika dirinya dan Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Mahfud mengatakan memakmurkan pesantren sudah masuk dalam Undang-Undang Pesantren, yang mana dana dari pemerintah itu sebesar 128 triliun rupiah yang digunakan untuk memakmurkan pesantren. Cawapres Mahfud mengatakan jika anggaran untuk memakmurkan pesantren sudah ada dan tinggal mengelola saja. Ada undang-undang pesantren dulu ya, ada hari santri nasional, ada dana abadi pesantren 128 triliun. Nah itu nanti kita kelola. Itu satu warisan yang bagus yang dibuat oleh pemerintah kemarin untuk kita lanjutkan dengan lebih dimanage secara lebih baik. Karena Islam di Indonesia ini wajahnya wajah ada di pesantren, yaitu Islam yang rukun, damai, penuh rahmat dan kasih sayang. Cawapres Mahfud mengatakan jika saat pemerintahan Jokowi, ribuan hektar tanah sudah disiapkan untuk keperluan pesantren dan diperkenakan melihat dari segi bisnis. Perhatian khusus tidak hanya kepada pengelola pondok pesantren saja, tetapi juga terkait kesejahteraan guru-guru pesantren. Serikat Pekerja Nasional atau SPN mendeklarasikan mendukung penuh Partai Buruh dalam memenangkan calon legislatif DPR RI, DPRD, Provinsi maupun Kota pada pemilu 2024. Dalam deklarasinya, SPN berharap Partai Buruh dapat memperjuangkan kesejahteraan para buruh. Sekjen Serikat Pekerja Indonesia Ramidi menjelaskan, Serikat Pekerja Nasional yang terdiri dari 950.000 anggota bersama keluarga sepakat mendukung penuh Partai Buruh dalam memenangkan calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kota pada pemilu 2024. Kita tetap pada posisi untuk meminta kenaikan upah di 15%. Karena itu sudah berdasarkan perhitungan, tidak hanya semata-mata menyebutkan angka, tapi ada perhitungan secara menyeluruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyambut baik deklarasi tersebut. Said Iqbal menyatakan dengan adanya dukungan dari Serikat Pekerja Nasional diharapkan para caleg dari Partai Buruh dapat memenangkan calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kota pada pemilu 2024 dan membawa suara para buruh ke parlemen untuk dapat lebih sejahtera ke depannya. Dan memastikan lolos parliamentary threshold 4% untuk isu upah, isu hapus upah layak, isu hapus outsourcing, isu tentang reforma agraria, kedaulatan pangan, isu tentang perlindungan buat buruh perempuan, isu tentang upah bisa naik 15% dan isu-isu kelas pekerja lain bisa disuarakan di parlemen. Sementara itu dalam kontestasi Pilpres 2024 terkait dukungan untuk Pilpres, Said Iqbal menyebutkan pihaknya masih harus menunggu rapat presidium sebelum melakukan deklarasi. Namun ia mengaku sudah mempunyai pegangan hasil survei internal terkait Capres dan Cawapres yang berpotensi menang di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo mengunjungi kompleks pergudangan Dangga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 5 Desember 2023. Presiden Jokowi menyapa masyarakat serta Presiden Jokowi menyapa masyarakat serta membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP kepada sejumlah keluarga penerima manfaat. Presiden Joko Widodo menyatakan bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP yang diserahkan pemerintah merupakan bantuan untuk penerima tambahan yang baru terdaftar.
Bantuan serupa akan terus disalurkan oleh pemerintah hingga Maret 2024. Presiden Jokowi juga menyatakan akan segera mengirimkan bantuan El Nino sebesar Rp400.000 untuk masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut pada bulan ini. Namun kepala negara mengingatkan terdapat beberapa masalah yang masih harus diselesaikan. Salah satunya data rekening penerimaan manfaat yang belum terdaftar. Sebagian masyarakat juga belum memiliki rekening untuk menerima bantuan tersebut. Karena itu kepala negara memerintahkan Bupati Nagekeo untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Saya ke Pasar Danga di Kabupaten Nagekeo ini untuk ngecek itu. Tapi saya senang. Saya lihat tadi cabai yang di Jawa sekarang harganya 80 sampai 100, di sini hanya 50.000. Pertama. Yang kedua bawang merah juga di Jawa 24.000, 26.000, di sini 15.000. Karena memang produksinya menurut saya baik. Diproduksi di bawang merah ada ditanam di sini, cabai rawit juga ditanam di sini sehingga harganya betul-betul harga yang baik. Setelah membagikan bantuan beras, Presiden Joko Widodo menuju gudang penyimpanan beras untuk mengecek dan memastikan ketersediaan stok beras di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menanam pohon bersama warga dan pelajar di Embung Anak Bunting, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan penanaman pohon ini dilakukan sebagai tindakan nyata Indonesia untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon di Embung Anak Bunting, Nusa Tenggara Timur. Presiden melakukan penanaman pohon bodi. Presiden menyatakan kegiatan penanaman pohon sudah dilaksanakan secara bertahap di sejumlah daerah sebagai tindakan nyata Indonesia untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kepala negara menjelaskan jenis tanaman yang ditanam bersama masyarakat di Embung Anak Bunting sangat beragam, baik tanaman estetika maupun non-estetika. Tanaman yang ditanam juga merupakan tanaman endemik seperti munting, bodi, tabebuya, muli, dan ketapang. Kementerian nursery yang kita miliki di Rumpin bisa produksi 6 juta, yang di Labuan Bajo juga ada nursery-nya bisa 5 juta, kemudian yang mangrove di Bali bisa 6 juta, yang di Mentawir bisa 15 juta, dan tempat-tempat yang lain. Tapi ini kan kalau sudah membuat bibitnya kan harus ditanam terus sehingga betul-betul negara kita kan lebih hijau dan menjadi paru-paru dunia. Ya. Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini telah tersebar sejumlah pusat persemaian di Indonesia yang mampu memproduksi bibit-bibit pohon. Salah satunya Persemaian Rumpin yang dapat memproduksi 6 juta bibit, Persemaian Labuan Bajo 5 juta bibit, Persemaian Mangrove Bali 6 juta bibit, hingga Persemaian Mentawir 15 juta bibit. Presiden Joko Widodo menilai bibit-bibit tersebut harus terus ditanam sehingga dapat menjadi paru-paru dunia. Kita di Kupang memang kita ingin menggerakkan. Ya, saudara, selain itu Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 5 Desember 2023. Presiden menyapa sejumlah warga di kawasan Pantai Kelapa Lima dan foto bersama. Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setibanya di hotel, Presiden disambut meriah oleh warga. Presiden Jokowi pun menyapa warga Kota Kupang. Beberapa kali Presiden Jokowi juga menerima ajakan swafoto dari warga. Setelah itu Kepala Negara tampak berjalan mengarah ke tepi pantai untuk melihat situasi kawasan Pantai Kelapa Lima yang pada tahun 2022 lalu telah diresmikan. Presiden pun tampak melihat secara menyeluruh kawasan tersebut dari tepi pantai. Masyarakat yang ada di Kota Kupang mengaku senang dapat melihat dan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Salah seorang warga Mea menyatakan, meski sudah beberapa kali bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo, ia sangat senang karena bisa berfoto berdekatan dengan Presiden. Ia juga menilai kawasan Pantai Kelapa Lima saat ini semakin ramai dan menjadi salah satu tempat hiburan baru bagi masyarakat Kota Kupang.
Sementara itu salah seorang warga lainnya, Daniel, menyatakan kawasan Pantai Kelapa 5 yang telah dibangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu tersebut menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Sejumlah informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ini dia program baru jelang pemilu di TVRI. Membahas hal yang sedang viral, bisa dibawa santai kalau di sini. Bersama para bintang tamu ternama. Kamu bakal dapat banyak cerita dan informasi yang mengedukasi. Ajak netizen boleh? Ya, harus nonton demi konten. Iya. Yes, setiap hari Senin jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pesta Demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai hubungan keuangan pemerintah pusat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini untuk menjaga perekonomian daerah. Selamat datang kepada para tamu VIP. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menyisakan persoalan hubungan keuangan yang belum seimbang antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya ketergantungan fiskal daerah. Hal ini disampaikan Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho di Jakarta saat seminar nasional bertajuk Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang Adil dan Bertanggung Jawab. Menurutnya, dana bagi hasil yang dialokasi ke daerah belum sesuai dengan ekspektasi daerah. Hasil penelitian tim ekonomi BRIN terhadap potensi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan studi kasus Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terhadap pembangunan IKN memberikan dampak terhadap potensi dana bagi hasil, minerba, dan migas. Kolaborasi BRIN dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencoba menjawab tantangan dari pengembangan IKN kita, memang sebagai agenda besar dari Republik ini untuk terus mendorong mencari sumber-sumber pertumbuhan baru, di samping mencoba memberikan aktualisasi dari pengembangan kota-kota di luar Pulau Jawa. Artinya kita mencari sebuah keseimbangan bagaimana sumber-sumber pertumbuhan itu tidak hanya terjadi di Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa. Keuangan pemerintah pusat dan daerah ini perlu ada harmonisasi yang lebih intens lagi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
Dan tentu dengan seminar seperti ini kita berharap semua stakeholder, pemangku kebijakan baik dari pusat maupun daerah bisa menerima, mengakomodir terkait dengan masukan-masukan maupun saran-saran yang ada dari peserta tadi. Kepala Badan Riset Daerah Brida Kutai Kartanegara Maman Setiawan, upaya perbaikan hubungan keuangan pusat daerah berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah. Di antara tantangan tersebut adalah kecenderungan resentralisasi politik dan pemerintah. Desentralisasi merupakan Pemberantasan kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Semarang dilakukan dengan cara mengembangbiakan nyamuk berwolbachia, dan masyarakat yang dilibatkan untuk mengembangkan nyamuk wolbachia mengaku tidak keberatan demi terbebasnya lingkungan mereka dari demam berdarah denggi. Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu dari 5 kabupaten kota di Indonesia yang terpilih sebagai wilayah proyek percontohan penanggulangan demam berdarah DBD dengan metode wolbachia. Masyarakat dilibatkan dengan cara berternak nyamuk berwolbachia di lingkungannya. Salah satu pengembangan wolbachia yakni di Kelurahan Nungku Sawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Ratusan jentik nyamuk di ember kecil ini mengandung bakteri wolbachia yang dikembangkan. Cara kerja nyamuk wolbachia yakni bakteri wolbachia disuntikan di dalam telur-telur nyamuk Aedes aegypti. Telur tersebut akan menjadi jentik dan pupa hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan keluar dari lubang ember dan akan kawin dengan nyamuk lokal di mana nyamuk lokal ini membawa virus dengue penyebab demam berdarah. Jika nyamuk berwolbachia jantan kawin dengan Aedes aegypti betina, maka virus pada nyamuk betina akan terblok. Adapun apabila nyamuk berwolbachia betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia, semua telurnya akan mengandung wolbachia. Dengan cara itu, virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti akan mati dan tidak bisa lagi menular ke manusia. Di seluruh wilayah Kecamatan Gunung Pati, yang mana kita sebarkan di setiap RW. Ada perwakilan dari masing-masing OTA di mana akan dititipkan ember melalui orang tua asuh. Di mana orang tua asuh ini kita dapatkan melalui citra satelit. Awalnya sih pada kan belum tahu, belum ada sosialisasi. Setelah ada sosialisasi, mereka juga pada akhirnya menerima lah karena ini untuk menekan DP. Di Kota Semarang, Jawa Tengah sudah ada 3 kecamatan yang menyebar nyamuk wolbachia, yakni Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Gunung Pati. Rencananya di tahun 2024 penyebaran nyamuk wolbachia bisa menyeluruh di 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, fraksi PKS DPR RI terus berupaya mengukuhkan nasionalisme kebangsaan Indonesia dan nilai Pancasila. Salah satunya yaitu melalui penyelenggaraan Lomba Baca Kitab Kuning hingga edisi ke-7. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, fraksi PKS DPR RI kembali menggelar Lomba Baca Kitab Kuning ke-7 tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti 1.000 lebih peserta dan 15 peserta final dari seluruh provinsi di Indonesia. Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS DPR RI mengatakan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari upaya fraksi PKS untuk mengembangkan bakat dan minat generasi muda Indonesia yang menggeluti dunia pesantren serta menanamkan semangat religius. Hal senada juga diungkapkan Ketua Majelis PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh fraksi PKS untuk mengokohkan nasionalisme kebangsaan Indonesia, juga untuk mengokohkan nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan Lomba Baca Kitab Kuning. Alhamdulillah pesertanya secara nasional diikuti oleh 1.000 lebih dan finalnya diikuti oleh 15 peserta dari seluruh provinsi yang mendapat juara. Jadi maksudnya adalah menanamkan kepada para santri, pada anak-anak kita itu agar terasa di jiwa itu semangat nasionalisme Indonesia yang religius. Kenapa religius? Karena banyak paham-paham juga yang bisa merusak atau mengganggu karakter bangsa ini. Selain Lomba Baca Kitab Kuning, fraksi PKS setiap tahunnya mengadakan Lomba Baca Teks Proklamasi hingga Lomba Baca dan Pidato Biografi Pendiri Bangsa.
Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Dan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya, saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sayur, Mas sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak ya. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak. Jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Bagi tangkapan titik tercanak bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak susah kita. Apa lah? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro kedalayan. Coba. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Ya.
saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Itu perlu milih pemimpin yang pro ke rakyat. Ya Pak Mak ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya memperhatikan rakyat.